Saya Rafli Mustafa saat ini ditunjuk untuk menjadi pelatih kepala tim softball putra DKI yang mempersiapkan diri di prakualifikasi PON nantinya di bulan Juli. Ya, ini kegiatan game dalam rangka untuk menyeleksi pemain, untuk menggrading pemain, grade-grade-nya. Jadi kita lakukan itu setiap di hari Sabtu. Permainan baseball dan softball itu sebenarnya sama ya, semua dua-duanya itu permainan dari Amerika. Memang yang membedakan itu adalah aturan pertandingannya, permainannya, lapangannya, besar lapangannya, dan bolanya. Kalau softball itu agak lebih besar dibanding baseball. Memang ini lapangan baseball. Inilah lapangan baseball yang sebenarnya. Kalau lapangan softball agak lebih kecil. Jadi jarak misalkan dari pemukul ke base 1 itu cuman 18 meter. Kalau baseball itu 30 meter, 60 feet. Kalau softball cuman 40 feet. Kalau softball yang pertama adalah pelempar yang disebut pitcher, catcher yang nangkap di belakang yang jongkok dengan face mask-nya, first baseman yang menjaga base 1, second baseman, third baseman, penjaga base 3, dan shortstop ini yang menjaga base 2 dan base 3. Ada namanya outfield, yang pertama left fielders, center field, dan right fielders. Jadi ada 9 penjaga. Jadi mungkin softball tuh untuk yang lebih lebih ringannya gitu, bisa dibilang seperti itu, Pak? Tidak juga? Enggak juga dibilang ringan. Jadi sebenarnya hampir sama permainannya. Cuman ya namanya seperti juga kalau dia pemain sepak bola, dia main futsal kan hampir sama begitulah. Jadi sekarang ini memang programnya untuk persiapan menuju PON tahun depan 2024. Fokus di situ ya? Ya, jadi programnya ini sekarang adalah kita berlatih, menyeleksi pemain sampai mendapat tim definitif. Tentunya kita harus melewati prakualifikasi dulu untuk masuk ke PON. Insya Allah prakualifikasinya akan berlangsung itu bulan Juli nanti di Banten. Target, kalau target harus yang tertinggi, harus medali emas. Coach, mungkin bisa jelasin ke pemirsa Indah News, bagaimana sih teknik dasar memukul dari softball itu? Kalau dasar teknik mukul, paling tidak tangan harus rapat. Tangan harus rapat. Jadi orang-orang yang belajar mukul itu jangan sampai batnya ini jatuh. Oke. Kalau dia jatuh, dia nggak akan efektif kena bola. Paling tidak
dia lurus, lempar kirinya, ujung batnya lempar ke bola. Tek. Jadi tek, jangan. Nah, ini jatuh. Ini jatuh kalau dikasih bola lurus itu dia nggak kena. Paling kalau dia kena itu bola outside. Outside tengah baru dia bisa kena. Tapi kalau bola lurus tengah sama inside nggak bakalan dia bunuh karena dia jatuh tuh ya. Jadi yang benar itu kayak Yang benar itu jatuh gitu ya. jangan jatuh. Yang benar itu lempar kirinya tuh ujung bat, lempar kanannya. Pung. Tek. Kalau memegangnya sendiri ada teknik khususnya? Nah, kalau megang kita zaman dulu ini. Oh, ada perbedaan ya zaman dulu sama zaman Ya. Kalau zaman dulu Kalau gimana, Cok? kalau zaman dulu ini lurus. Ini lurus. Jari-jari ini lurus. Oke. Tapi kalau zaman sekarang bebas. Oh. Bebas, yang penting tek ini bisa dorong bola. Yang dorong bola kan ini, cuman ini kan narik ke arah bola, yang dorong ini peng pang. Oke. Oke, coach. Itu kan tadi dari teknik memukul ya. Kita sekarang ngomongin pelempar. Kalau melempar itu kan ada perbedaannya, coach. Yes. Dari baseball dan softball. Kalau ngelempar basic softball, lempar basic softball itu ada dua kategori. Ada yang lempar 2 jari, ada yang lempar 3 jari. Apa tuh perbedaannya, coach? Perbedaannya kalau 2 jari lebih enak kontrolnya, ya kan. Tapi kalau yang pendek tangan jarinya itu agak susah. Rata-rata dia 3 jari supaya dia enak kan. Teknik dasar enak kayak manggil orang. Tek, di sini di atas kuping itu pulse-nya main, tek, pulse-nya main tuh tek turun ke bawah, ya kan. Kalau bisbol itu hampir karena bolanya agak kecil, dia itu rata-rata ngelemparnya itu 2 jari. Jarang kita ngelihat bisbol lempar 3 jari, nggak pernah saya lihat 2 jari. Bedanya kalau pitcher bisbol itu lempar di atas. Ada mons itu dia lempar dari atas, teng, ya kan. Kalau softball itu dia lempar atas ke bawah. Oh, dari atas. Dari atas tek ke bawah. Di sini baru dia main. Kalau softball kalau bisbol itu di atas dia main. Tergantung. Sama softball juga itu, kalau bisbol ada pegangan masing-masing, ada bola mainnya. Jadi nggak seakan-akan kita lihat bola itu lurus-lurus aja masuk. Semua orang bisa mukul, ya kan. Ini ada yang dibilang bola down ball, pas kita mau kena, mau pukul, dia turun. Itu bola down ball. Ada yang dibilang bola curve itu kita mau dikena, kita menghindar, dia masuk. Ada yang dibilang bola racer, tek, dia strike, tiba-tiba kita mau pukul, dia naik. Itu berarti tergantung kemampuan pitchernya. Tergantung. Jadi softball, bisbol ini kekuatan utama itu adalah pitcher catcher. Kita sebutin motor, ya kan. Karena kenapa? Hampir dari 40% kemenangan itu ada di mereka, ya kan. Makanya kan kita dari segi fisik, dari segi kekuatan, semuanya dia pitcher catcher harus lebih. Karena dia punya peranan penting. Gitu. Untuk pitcher dan pemukul itu mereka harus bisa masing-masing dua-duanya, apa mereka harus fokus di salah satu bidang? Karena pitcher itu sama batter itu lawan, ya kan. Jadi batter ini dia sendiri di dalam situ, lawan 9 orang. Ya kan, jadi dia harus lebih cool memukul bola itu sebagus-bagusnya, selandrek-landreknya. Kan ada bola itu kita pukul bola pop up lah. Itu dari gaya pukul. Oke, terakhir nih coach. Mungkin dari penonton Ira News juga pengen tahu kemampuan dasar yang harus dimiliki. Misalkan ada yang berminat untuk bermain softball, Ya. kemampuan dasar yang harus mereka miliki itu Ada 4. Lempar, tangkap, mukul, lari.
Berarti Itu. kemampuan dasar itu ya. Itu yang harus dilatih sampai dia kalau dari saya ala bisa karena biasa jadinya otomatis. Ya kan, akhirnya di luar kepala saya mau swing kayak begini, akan datang bola begini kita swing begini. Tetapi harus dilihat bahwa ala bisa karena biasa. Harus latihan dan latihan dan latihan baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Coach, mungkin bisa diinformasikan untuk yang berminat nih, latihan softball itu bisa kemana sih, Coach? Kalau kita di DKI ini sangat simpel. Kita ke klub masing-masing. Ada klub Prambors, ada klub Citra Muda, ada klub Maluku, ada Raja Wali, ada Karabela, ada Thunderbird, banyak. Jadi bisa mau tahu informasinya di situ, kita datang ke lapangan softball Senayan. Biasanya banyak di situ aktif, kalau enggak di sini. Cuman kalau di sini identik dengan lapangan bisbol. Lebih besar. Kalau di lapangan Senayan ada di depan FX itu semuanya softball. Kecuali di depan Fairmont. Hotel Fairmont itu bisbol juga, sama kayak ini. Coach, terakhir juga nih, untuk kita setidaknya mampu gitu untuk bermain secara baik, itu minimal latihan berapa jam sih, Coach, di permainan softball itu sendiri? Paling tidak sehari itu paling tidak 5 kali seminggu, atau paling dikit 3 kali seminggu, 3 jam 1 kali latihan. Itu udah udah berkabolaris itu semuanya sama fielding, batting,